Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Lestari dari kelas Teori Akuntansi A3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Perkembangan Penerapan Prinsip Konsep Konservatisme dalam Akuntansi. Nah, adapun yang akan dibahas dalam paper ini itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah konservatisme dalam akuntansi, awal penerapan konservatisme dalam akuntansi, penerapan prinsip konservatisme awal abad ke-20, dan yang terakhir yaitu debat pemikiran tentang konservatisme dalam akuntansi. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan pertama yaitu mengenai konservatisme dalam akuntansi. Nah, adapun pengertian atau definisi dari konservatisme ini, untuk definisi konservatisme yang pertama yaitu adalah menurut Suarjono tahun 2014, yaitu mendefinisikan konservatisme itu adalah sikap atau aliran atau mazhab dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Yang kedua yaitu adalah definisi menurut Walt DKK tahun 2013, yaitu usaha untuk memilih metode akuntansi berterima umum yang menghasilkan pengakuan pendapatan yang lambat, pengakuan beban yang lebih cepat, lebih rendah dalam penilaian aset, dan lebih tinggi dalam penilaian kewajiban. Nah, untuk definisi yang ketiga, yaitu definisi resmi dari konservatisme terdapat dalam Glosarium Pernyataan Konsep nomor 2 FASB atau Financial Accounting Statement Board, yang mengartikan bahasanya konservatisme itu adalah sebagai reaksi yang hati-hati atau prudent reaction dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai awal penerapan konservatisme dalam akuntansi. Konservatisme itu direkomendasikan oleh auditor sejak abad ke-14 dan pada awal abad ke-15 itu diterapkan oleh pengusaha. Pada abad ke-15 di Eropa Tengah itu telah menggunakan sistem pencatatan biaya historis dalam perdagangan antar persekutuan. Penerapan biaya historis ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menggunakan prinsip konservatisme. Nah, sebagai contoh ilustrasinya itu seperti ini. Pengusaha membeli tanah pada tahun pertama seharga 11 juta rupiah. Ketika perusahaan menerapkan prinsip konservatisme pada tahun ke-8, nilai tanah tersebut masih 11 juta rupiah. Padahal, jika dilihat di pasar, nilai tanah tersebut kemungkinan ada peningkatan. Misalnya itu menjadi 11.200.000 rupiah. Tetapi, karena perusahaan menerapkan prinsip konservatisme, maka nilai yang tercantum di neraca masih seharga nilai historis atau harga pada saat perolehan tanah tersebut. Nah, penerapan prinsip konservatisme itu semakin menonjol ketika abad ke-20. Hal ini terjadi karena pada abad ke-19 dalam kasus tanah milik bangsawan di Inggris, banyak pihak-pihak yang menyalahkan perusahaan dan auditor ketika terjadi kebangkrutan, sehingga auditor menjadi terdakwa dalam beberapa kasus yang dilaporkan oleh investor. Nah, hal tersebut mengakibatkan auditor menuntut perusahaan yang membuat laporan keuangan itu lebih hati-hati dalam menyusun laporan keuangan. Nah, kehati-hatian ini dengan menerapkan prinsip konservatisme yang lebih menunda ketika terjadinya arus laba dan peningkatan aktiva. Para akuntan meyakini dengan menggunakan metode penilaian yang menghasilkan nilai aktiva bersih dan laba kecil, maka semakin kecil kemungkinan para pengguna laporan keuangan mengalami mislead. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan prinsip konservatisme awal abad ke-20. Pada abad ke-20, permintaan akan prinsip konservatisme akan semakin meningkat karena pemerintah mengeluarkan peraturan pengenaan pajak penghasilan. Beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan akan mengurangi laba perusahaan, sehingga pihak manajemen berusaha untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, manajemen akan berusaha untuk mengurangi beban yang dikeluarkannya dengan prinsip konservatisme.
Ada beberapa contoh standar yang mengatur penerapan prinsip konservatisme. Yang pertama yaitu adalah FASB atau Financial Accounting Standard Board secara tidak langsung mendukung adanya prinsip konservatisme. Nah, pada tahun 1980, FASB ini mengeluarkan SPAC atau Statement of Financial Accounting Concept nomor 2. Walaupun dalam kerangka yang dijelaskan FASB pada SPAC nomor 2 mengenai karakteristik kualitas informasi tidak tergambar, secara tidak langsung FASB ini menyatakan adanya konservatisme atau konvensi dalam akuntansi yang terdapat pada poin 91 sampai 97 dari standar tersebut. Konservatisme merupakan reaksi hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian dalam perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mempertimbangkan risiko yang akan datang. Akuntan percaya bahwa konservatisme sesuai dalam membuat keputusan akuntansi. Pernyataan tersebut dikutip dari APB nomor 4. Aktiva dan kewajiban sering berada dalam ketidakpastian, sehingga pengukuran dilakukan dengan metode historis agar tidak terjadi kelebihan aset bersih. Tindakan tersebut akan menyebabkan adanya penerapan prinsip konservatisme dalam perusahaan tersebut. Pada pernyataan selanjutnya itu dijelaskan walaupun konservatisme cenderung bertentangan dengan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan yang signifikan seperti relevan dan reliable, namun karena adanya ketidakpastian pada perusahaan, lebih baik pembuat laporan keuangan lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan. Konservatisme merupakan reaksi bijaksana untuk ketidakpastian dalam mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang melekat pada situasi bisnis dapat dipertimbangkan dengan lebih matang. Ini merupakan salah satu cara terbaik perusahaan untuk menghindari kesalahan pelaporan pada investor. Nah, dari pernyataan FASB tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketika sudah ada peraturan, perusahaan disarankan untuk menerapkan prinsip konservatisme. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan informasi yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan. Sehingga dengan menerapkan prinsip konservatisme, nilai informasi yang diberikan terhadap investor atau kreditor itu sesuai dengan kondisi keuangan yang ada saat ini. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai debat pemikiran tentang konservatisme dalam akuntansi. Yang pertama yaitu konservatisme akuntansi dalam PSAK. Nah, PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia itu menjadi pemicu timbulnya penerapan prinsip konservatisme. Indonesia memiliki sebuah lembaga Ikatan Akuntan Indonesia atau yang disingkat dengan IAI yang berdiri sejak 1957 sebagai wadah yang menanggapi perkembangan akuntansi di Indonesia. IAI ini melahirkan prinsip standar akuntansi keuangan atau yang disingkat sebagai PSAK yang menjadi pedoman perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Di dalam PSAK ini terdapat beberapa standar yang memperlihatkan adanya penerapan prinsip konservatisme. Di antaranya yang pertama yaitu ada PSAK nomor 14 tahun 1994, yaitu pemilihan biaya terendah mengindikasikan perusahaan menggunakan prinsip konservatisme. Karena nilai persediaan yang dilaporkan di neraca merupakan nilai terendah, bukan nilai sebenarnya yang disediakan oleh pasar. Dan yang kedua yaitu PSAK nomor 16 tahun 1994, penilaian aktiva tetap berdasarkan harga perolehan juga mengindikasikan perusahaan menggunakan prinsip konservatisme. Sebab penilaian tanah contohnya, nilai tanah jarang mengalami penurunan. Bahkan untuk beberapa tahun ke depan nilai tanah meningkat, sedangkan laporan yang diberikan manajemen itu masih berdasarkan harga perolehan awal dari tanah tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada PSAK nomor 19 tahun 2000, yaitu pengeluaran untuk riset atau tahap riset pada suatu proyek intern itu diakui sebagai beban pada saat terjadi. Namun, perusahaan belum bisa menunjukkan adanya penambahan aktiva sebelum proyek itu selesai.
Oleh karena itu, laporan beban dalam laporan laba rugi akan mengalami peningkatan, sedangkan untuk pendapatan itu baru diakui pada periode selanjutnya. Dan yang keempat yaitu ada PSAK nomor 48 tahun 1998, itu ada penurunan nilai tercatat aktiva menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Ini merupakan rugi penurunan nilai aktiva dan harus segera diakui sebagai beban pada saat laporan laba rugi. Dan yang kelima yaitu ada PSAK nomor 57 revisi tahun 2000. Nah, kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi dan aktiva. Dalam PSAK nomor 57 ini, kewajiban estimasi diakui, tetapi tidak terdapat pengakuan aktiva diestimasi. Nah, PSAK-PSAK yang saya jelaskan tadilah yang dapat memberikan gambaran bahwa adanya penerapan prinsip konservatisme di Indonesia. Yang kedua yaitu adalah konservatisme akuntansi dalam IFRS. Konservatisme akuntansi tidak menjadi prinsip yang diatur dalam standar akuntansi internasional atau IFRS. Ada beberapa poin dalam International Financial Reporting Standard mengenai semakin berkurangnya penekanan atas penggunaan akuntansi konservatif dalam IAS atau International Accounting Standard. Antara lain, yang pertama itu ada IAS 11, Zero Profit Recognition for Fixed Price Contract. Nah, versi terbaru dari IAS 11 ini mulai berlaku sejak tahun 1995. Yang mana standar ini mengatur mengenai penggunaan metode POC atau Percentage of Completion untuk pengakuan atas pendapatan dan biaya dalam kontrak konstruksi sebagai pengganti metode CC atau Completed Contract. Nah, sebenarnya kedua metode ini menjelaskan mengenai kontrak jangka panjang. Namun, pada metode POC itu pengakuan pendapatan dilakukan sesuai dengan estimasi persentase penyelesaian kontrak pada tanggal neraca. Adanya pengakuan pendapatan di sini akan mengurangi penerapan dari prinsip konservatisme. Nah, yang kedua yaitu ada IAS 12 Deferred Tax Asset, yaitu berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1998, yaitu mengatur mengenai pengakuan deferred tax asset pada neraca jika mungkin atau probable terdapat future taxable profit. Sebelum berlakunya IAS 12 tersebut, deferred tax asset tidak diakui karena terdapat ketidakjelasan atas perolehan deferred tax asset di masa yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya pengakuan pendapatan tersebut itu sudah mengurangi penerapan prinsip konservatisme. Nah, untuk yang ketiga itu ada IAS 16 Property, Plant, and Equipment, itu mengatur bahwa dalam pengukuran nilai aktiva tetap, perusahaan dapat memilih penggunaan metode biaya atau revaluasi. Nah, dalam metode akuntansi, revaluasi yang mensyaratkan perusahaan untuk memperbarui aktiva secara periodik atas nilai pasarnya itu dinyatakan sebagai metode kurang konservatif. Sehingga dalam metode ini perusahaan dapat mengakui peningkatan nilai aktiva sebagai penambahan atas modal atau peningkatan nilai pendapatan jika penurunan nilai pada periode sebelumnya telah diakui sebagai biaya. Nah, untuk yang keempat itu ada IAS 38 yaitu Capitalism of Development Cost. Nah, ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1998, kemudian diikuti dengan revisinya yang berlaku sejak tanggal 31 Maret tahun 2004. Berdasarkan IAS nomor 38 ini, aktiva tidak berwujud yang berasal dari aktivitas pengembangan itu diakui sebagai aktiva jika telah memenuhi beberapa syarat tertentu. Sebelum diberlakukannya standar ini, pembebanan langsung itu menjadi acuan utama dalam perlakuan akuntansi yang kurang konservatif. Nah, selanjutnya kita akan melihat perbandingan antara IFRS dan PSAK.
Nah, di sini kita akan melihat 5 perbandingan antara IFRS dan PSAK. Yang pertama, kita lihat yaitu adalah kerangka dasar. IFRS itu memungkinkan penilaian aktiva berwujud dan tidak berwujud menggunakan nilai wajar. Laporan keuangan itu harus disajikan dengan basis true and fair atau IFRS framework. Sedangkan SAK itu sama seperti IFRS, PSAK memberikan alternatif penggunaan nilai wajar untuk menilai kembali aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Laporan keuangannya disajikan dengan finally stated. Nah, kerangka dasar paragraf 46. Nah, yang kedua yaitu adalah pernyataan kepatuhan akan standar. IFRS itu entitas harus membuat pernyataan eksplisit tentang kepatuhan akan standar IFRS. Sedangkan SAK, entitas tidak harus membuat pernyataan kepatuhan akan SAK. Dan yang ketiga yaitu adalah prinsip ketepatan waktu atau timelines. Nah, dalam IFRS itu tidak diatur secara khusus kapan entitas menyajikan laporan keuangan. Sedangkan dalam SAK itu dianjurkan agar entitas menyajikan laporan keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca. Dan yang keempat yaitu ada basis standar. Dalam IFRS itu menganut standar akuntansi berbasis prinsip untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan antar entitas secara global. Sedangkan dalam SAK yaitu menganut standar akuntansi berbasis aturan. Dan yang kelima yaitu adalah mengenai prinsip konservatif. Dalam IFRS itu tidak lagi mengakui prinsip konservatif, namun diganti dengan prinsip kehati-hatian atau prudence. Nah, sedangkan dalam SAK itu masih mengakui prinsip konservatif. Di dalam IFRS, prinsip konservatisme memang tidak ada, namun IFRS itu menggantinya dengan prudence. Prudence ini merupakan prinsip kehati-hatian dari perusahaan ketika adanya tingkat ketidakpastian. Hal ini diterapkan untuk mengantisipasi pengakuan laba yang berlebihan agar informasi yang diberikan oleh perusahaan bisa menggambarkan keadaan masa lalu dan memprediksi keadaan ekonomi yang akan datang. Nah, di dalam IFRS, konservatisme ini lebih diarahkan pada prudence. Di dalam rangka IASB atau International Accounting Standard Board pada paragraf 37 itu menyatakan prudence merupakan tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang dibutuhkan untuk membuat estimasi ketika adanya ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan itu tidak berlebihan dan kewajiban atau beban itu disajikan secara wajar. Baiklah, sekian presentasi dari saya, Lydia Lestari. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.